Cara gajian jutaan dolar dari Facebook. Nah, teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa menghasilkan ratusan dolar dari Facebook, bahkan ada juga yang ribuan ya teman-teman ya. Nah, jadi biar tidak gagal paham, ditonton video ini sampai habis. Dan bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari dari channel ini sekitaran Facebook profesional dan halaman fanspage. Nah, oke teman-teman ya, kita lanjut aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini teman-teman, bagaimana caranya biar kita itu bisa berpenghasilan ratusan dolar per bulannya. Nah, yang pertama itu teman-teman harus merubah ya. Misalnya akun teman-teman itu dari Facebook personalnya menjadi profesional. Nah, yang kedua, teman-teman itu kalau tidak mengaktifkan Facebook personalnya menjadi profesional, teman-teman harus memiliki halaman fanspage, teman-teman. Harus memiliki halaman fanspage dan diisi data-datanya sampai kelar gitu ya. Dan untuk caranya aku di Facebook udah banyak ya aku sharekan. Nah, kita lanjut aja ke cara berikutnya. Jadi teman-teman itu harus memiliki untuk pengikutnya sendiri atau temen ya. Kalau untuk yang pro itu minimalnya ada temannya 5.000, otomatis dia jadi pengikut. Nah, jadi harus memiliki pengikut 5.000 dan teman-teman itu harus bisa mampu mengejar jam tayangnya sebanyak 60.000 menit. Nah, itu adalah persyaratan dari monetisasi untuk Facebook ya. Itu kebijakan monetisasi kontennya harus checklist. Dan teman-teman harus tahu juga itu untuk masalah kebijakan monetisasi konten itu apa-apa aja. Teman-teman harus mengetahui konten-konten yang dilarang di dalam Facebook itu ada. Teman-teman harus mengetahui ya apa aja konten yang dilarang. Nanti aku jabarkan juga untuk waspada. Percuma nanti ya setelah kita dimonetisasi, tahu-taunya teman-teman itu asal ngonten, ngasal gitu ya. Itu nggak bagus untuk teman-teman, itu fatal juga akibatnya. Nah, setelah itu teman-teman itu harus memiliki 5 video on demand atau termasuk siaran langsung di dalamnya. 5 video on demand ini apa? Yaitu yang disebut VOD atau video yang di beranda, bukan di reel ya, video panjang yang di atas 1 menit. Harus memiliki minimalnya kita 5 atau live streaming termasuk juga terhitung dalam VOD. Nah, setelah itu kita itu berada di negara yang memenuhi syarat. Salah satunya Indonesia adalah negara yang memenuhi syarat. Nah, kalau semua ya 5 itu tercukupi, terpenuhi, itu otomatis teman-teman itu akan mendapatkan satu undangan yaitu untuk Reels. Nah, maaf, in-stream ya, untuk in-stream. Karena kalau untuk Reels sendiri itu dia adalah sifatnya khusus ya, sifatnya khusus. Tapi kita itu punya trik gimana caranya mendapatkan undangan real itu ada. Nanti kita bahas juga. Sekarang kita lanjut lagi pokok pembahasannya lagi, cara mendapatkan ratusan dolar bahkan ribuan dolar gitu ya dari Facebook ini. Nah, oke teman-teman ya. Kalau teman-teman itu udah mendapatkan undangan gitu ya untuk in-streamnya, itu teman-teman itu harus perhatikan konten-konten teman-teman yang sebelumnya itu jangan sampai ada konten yang melanggar atau yang berbau pelanggaran. Karena kalau ada konten-konten yang melanggar atau berbau pelanggaran, itu biasanya teman-teman itu akan mendapatkan peninjauan ya atas monetisasinya, uji kelayakannya. Itu teman-teman layak tidak dimonetisasi akunnya. Nah, jadi sebenarnya sebelum kita itu masih dalam tahap mengejar jam tayang, itu teman-teman harus pastikan memeriksa kalau seandainya pembuatan akunnya di tahun yang udah lama, itu diperiksa akunnya itu yang patut dihapusin, itu harus dibersihkan yang berbau-bau pelanggarannya. Dan teman-teman harus, yang paling penting itu adalah mengetahui kebijakan dari monetisasi konten. Kenapa? Kalau seandainya kebijakan konten teman-teman itu nggak tahu, teman-teman itu nanti akan susah ya, akan susah untuk berkembang. Kenapa? Bikin konten ini kena pelanggaran, bikin konten ini kena pelanggaran, gimana mau dapat cuan, gimana mau dapat dolar dari Facebook gitu ya. Soalnya teman-teman itu tidak mematuhi kebijakan konten. Jadi kebijakan konten ini penting. Ada yang mengatakan seakan-akan berpikiran seperti ini.
Di Facebook itu bikin video sih itu kita digaji. Tidak seperti itu teman-teman. Dia ada ya, kita bikin video dan video yang kita bikin harus mematuhi kebijakan kontennya. Nah, jadi kalau udah dimonetisasi, teman-teman itu mulai belajar bikin konten yang menarik. Nah, konten yang menarik ini seperti apa? Yang pertama ini adalah kontennya harus jernih, harus bersih ya. Yang kedua itu kontennya jangan ngeblur, jangan gelap, dan jangan goyang-goyang. Siap itu, teman-teman itu harus pinter. Angel pengambilan gambar dari sini ke sini, pemindahnya, pokoknya tergantung dengan tema yang diusung, temanya apa. Nah itu nanti kalau udah dimonetisasi teman-teman, udah diloloskan monetisasinya dan fitur Anda itu udah masuk monetisasi di dalamnya, teman-teman itu siaplah mencari duit dengan in-stream, satu in-stream. Soalnya di dalam Facebook itu kita mendapatkan pembayaran bukan cuma dengan satu ya. Kita bisa dibayarkan dengan in-stream kita ya, monetisasinya. Itu dengan reels, yaitu video pendek, dan dengan bintang, dan sekarang juga ada dengan bonus teman-teman. Ada juga langganan. Nah, semuanya itu bisa menghasilkan cuan ya untuk kita di Facebook teman-teman. Nah, jadi yang dalam permasalahannya sekarang, kadang yang baru-baru terjun ke Facebook itu nggak paham video menarik itu seperti apa. Kadang bikin konten ngasal, jadi hasilnya asal juga. Kalau teman-teman itu ingin berhasil, benar-benar ingin berhasil, jangan stop ya asal-asalan. Jangan asal-asalan. Pengambilan gambar, editing, pencahayaan itu penting teman-teman. Dan jangan monoton gitu aja. Misalnya dari awal kan, misalnya postingannya masaknya gitu aja dalam satu sorotan, itu nggak menarik teman-teman. Harus dipindah. Sekarang ngambilnya dari sini, dari atas, dari bawah, dari samping, dari jauh. Itu adalah video yang menarik. Jadi biar dapat cuannya tinggi, teman-teman itu harus seperti itu. Harus mau belajar gitu. Kalau seandainya misalnya terlalu memperhitungkan, misalnya gini, aku malas lah, aku biasanya masak cuma 15 menit. Ini cuma gara-gara konten habis 1 jam. Tapi kalau prinsip yang seperti itu, siap-siap tidak akan berkembang. Karena segala sesuatu itu butuh pengorbanan. Kalau teman-teman pengen ya membuat video yang bagus itu, teman-teman harus berkorban waktu, berkorban kuota gitu ya, berkorban segalanya. Harus seperti itu dulu. Dan di sini aku kasih tahu, duit Facebook itu manis sekali teman-teman ya, manis sekali. Tapi dengan syarat itu tadi, harus videonya menarik dan bermanfaat, menghibur juga. Itu ya, yang dicari orang itu adalah video yang menarik itu seperti apa. Kadang video yang bermanfaat, siap itu video yang menghibur, karena orang itu kan sering jenuh ya. Jadi dengan hiburan orang-orang itu penting. Nah, yang video-video seperti itu banyak diminati. Dan gimana dengan mendapatkan pengikut biar kita itu tayangnya tinggi, biar ditonton banyak, itu ya dengan video tadi teman-teman. Nah, jadi makanya kalau mau dapat cuannya, mau dapat ratusan dari Facebook ya, bisa sampai 20 juta, 25 juta orang sampai segitunya, itu karena apa? Karena videonya menarik menurut orang-orang dan orang itu betah menontonnya. Jadi penting ya mempelajari hooks ya, 3 detik awal itu menentukan orang menonton selanjutnya. Kita harus mengasih ya, yang kita tayangkan awal itu adalah isi cuplikan sedikit untuk yang akan kita bahas di tengah-tengah atau di akhirnya. Nah, jadi itu penting teman-teman. Jadi jangan sebatas pengen dapat cuannya, pengen dapat dolarnya, tapi tidak peduli dengan gimana cara kiat-kiat mendapatkan dolarnya. Jadi kalau ingin sukses, ingin berhasil, harus berani berkorban. Siap itu membenahi konten, membenahi segalanya, semuanya harus dibenahi. Dan mindset pikiran juga ya teman-teman ya. Dan yang paling penting, jangan lakukan aksi saling tonton, itu akibatnya fatal. Dan teman-teman juga tidak akan berkembang. Kenapa? Orang-orang yang melakukan aksi saling tonton itu tidak akan berkembang. Kenapa? Karena mereka itu hanya buat video, yang nontonnya udah ada, mau nonton orang lain mereka nggak pikirkan. Itu padahal efeknya besar loh teman-teman. Efek samping buruknya besar. Yang pertama itu PKM itu menanti. Itu untuk kesembuhannya itu agak sulit ya teman-teman ya. Siap itu teman-teman itu bisa berakibat fatal untuk kreator lainnya juga, karena banyak pihak yang dirugikan karena saling tonton, gotong royong tonton ya, atau dongkrak dolar. Nah, banyak yang dirugikan karena pengiklan itu bisa jadi dirugikan gara-gara itu ya teman-teman ya, karena kan semacam tipu daya ada di dalamnya ya. Nah,
Jadi yang setelahnya itu teman-teman itu kalau udah dapat in-stream, semoga bisa dapat reel. Jadi untuk dapat reel ya teman-teman ya, dapat reel itu dia adalah undangan khusus. Kita nggak ada persyaratan misalnya harus pengikutnya sekian, enggak. Orang pengikutnya cuma 300 doang, itu bisa dapat reel. Nah untuk dapat reel sendiri ada beberapa cara kiat usaha yang harus kita lakukan. Yang pertama kita harus bikin video yang menarik lagi nih teman-teman, biar dia FYP atau viral ya. Itu biasanya orang yang banyak viral itu langsung mendapatkan 2 monet sekaligus, reel dan in-stream. Nah tapi teman-teman harus tetap mematuhi kebijakan monetisasi konten. Kadang video yang FYP dia belum tentu dia mematuhi kontennya. Nah tapi teman-teman itu harus belajar juga ya, gimana dengan itu yang aku bilang yang dari awal tadi, dengan konten saya itu banyak menggunakan sound-sound yang viral. Teman-teman harus tahu segala sesuatu itu punya resiko. Misalnya menggunakan sound viral sekarang aman, belum tentu nantinya aman. Cuman itu kembali ke teman masing-masing gitu ya. Nah itu harus bisa membuat konten kita viral. Tapi ada juga beberapa orang yang viral ya FYP, tapi dia tidak mendapat undangan reel. Tapi kan ini usaha. Dan yang penting itu adalah coba ya dengan reel ini, teman-teman itu cukup konsisten bikin reel, diposting di jam yang sama tiap harinya, misalnya 2 atau 3 reel diposting di jam yang sama. Semoga algoritma Facebook membaca konsisten teman-teman. Itu biasanya ada yang mempraktekkan, banyak orang yang mempraktekkan yang aku sarankan itu mereka pada monet di reel teman-teman. Padahal nggak ada yang FYP. Nah itu ya, itu reel, videonya pendek di atas 3 detik. Itu cuannya meskipun dia itu dapatnya 0,05, 0,03. Tapi kita bisa dalam sehari mampu membuatnya itu sampai 10 video teman-teman. Jadi sedikit tapi dia lumayan menjadi bukit gitu ya. Nah siap itu dengan apa lagi kita bisa mendapatkan cuannya itu biar dapat ratusan itu dari bintang. Nah ini fitur saweran ya. Jadi kalau teman-teman itu misalnya FYP viral, itu biasanya penabur bintang itu kalau banyak komentar di sana ya, itu sering ngasih itu. Karena mereka itu mencari pengikut juga, mencari dilirik gitu ya dari komen yang rame tadi. Nah gitu teman-teman. Jadi intinya seperti apa kita ambil kesimpulan. Jadi teman-teman itu kalau mau mendapatkan banyak penghasilan dari Facebook, bikin konten yang menarik, yang bagus, dan belajar dari konten kreator yang sudah besar. Nah semoga informasi ini bermanfaat dan semoga kita semuanya bisa gajian di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.